Anda. Ini adalah peraturan kelas ya. Nah sekarang ayo prosesnya mengubah dari peraturan kelas ini menjadi kalimat yang positif. Ini tadi ada yang sama ya, Bu Guru pilah dulu ya. Sudah bebas semua. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita mengubahnya menjadi kalimat positif, berarti bagaimana? Membuang sampah. Gimana? Oke. Yang kedua, tidak boleh bertengkar. Berarti kita harus bagaimana? Saling terus saling rukun. Tidak boleh main di kelas. Berarti bermainnya di mana? Bermain di halaman. Tidak boleh berkata kasar. Berarti anak-anak harus bagaimana? Berkata yang sopan. Tidak, jangan makan di kelas. Berarti makannya di mana? Di luar. Pada saat apa? Saat istirahat. Makan di luar kelas. Terus tidak boleh main bola di kelas. Berarti bermainnya di mana? Di halaman. Tadi sudah ya. Tidak boleh mengejek teman. Berarti harus saling apa? Menghargai. Tidak boleh ramai. Berarti harus bagaimana di kelas? Menjaga ketenangan ya. Tidak boleh terlambat. Nah ini berarti datang ke sekolah harus bagaimana? Tepat waktu pintar. Nomor 8. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah sekarang nomor 9. Tidak boleh mencoret tembok. Berarti harus menjaga apa? Betul sekali. Menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, dari sini tadi membuang sampah pada tempatnya. Kita harus bisa meyakini nilai kebajikan apa yang ada di situ. Ada disiplin, tanggung jawab, tertib. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai apa? Tertib? Nah, yang nilai kebajikan apa? Disiplin ya. Disiplin harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Sepakat ya? Disiplin. Saling rukun. Berarti nilai-nilai kebajikan
Juli 2023. Sekarang nanti anak tanda tangan semua di sini, ya. Oke, dari siapa? Franda. Ya, Franda maju. Legend. Terus Iqbal ya. Terus Eke. Belakangnya Eke siapa? Ain, Kevin, Salwa, Ayu, Zahra. Dari Tanda. Tanda tangan di bawah sini. Betul. Sini di atasnya namanya. Coba lihat. Oh, kok dipindahkan? Udah, Oke, Regen, duduk kembali ya. Tangan. Oke, Iqbal. Oh, Adizar belum ya? Nah, Bal, sini Bal. Ya, lanjut, Keke. Ayo, kok loyo? Namanya saja, Miss Keke bisa ditulis namanya. Lanjut, Ain. Ain maju. Keke duduk dulu. Tangan. Saya namanya, boleh. Ini. Kevin, siap. Ayo, Vin. Salwa siap ya. Salwa, siap ke depan. Ayo, Salwa. Habis ini Ayu dan Zahra. Ayo, Zahra, ke depan. Zahra, siap ke depan. Nah, habis ini sudah jadi keyakinan kelas kita. Kita baik guru anak-anak harus bisa menepatinya. Siap ya? Oke, sekarang kita maju foto bersama di keyakinan kelas kita. Ayo sini mahasiswa. Aku tuh nggak tarik. Ya, sini. Coba balik. Terus. Wis.
Lintang, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin. Nah, menurut Lintang, disiplin itu sikap yang penting apa tidak? Agar apa? Iya, bagus sekali. Menghargai waktu itu sangat penting ya, Lintang ya. Oke, baik Lintang, kamu sudah bersikap sangat baik dengan cara meminta maaf ya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur di awal agar tidak terlambat. Iya, baik Lintang, kamu memang anak yang pintar dan bertanggung jawab. Tetap semangat ya Lintang ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Sama-sama Lintang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Bulurejo, yang saya hormati ibu-ibu dari SDN 1 Sabimulyo, serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Bulurejo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan tak berat suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pada siang hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Bulurejo. Yang ketiga pemaparan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang nanti akan dipandu oleh Bu Diana, Bu Yuyun, Bu Yustin, dan juga Pak Yuyun. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Bulurejo. Kepada Ibu Mudrifah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari SDN 1 Sambi Mulyo, yang saya hormati Bapak Ibu CGB Angkatan 8, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 3 Bulurejo. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali rahmat, hidayah dan nikmat kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat bertemu di gedung SDN 3 Bulurejo ini dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah CGB Angkatan 8 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak bersyukur di pagi hari ini SDN 3 Bulurejo tepati acara dari Bapak Ibu CGB Angkatan 8 yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga acara ini dari awal hingga akhir nanti berjalan lancar dan sukses. Dan saya juga berterima kasih pula kepada Bapak Ibu guru dari SD 1 Sambi Mulyo
yang juga hadir di sini dalam acara ini, karena kebetulan pada pagi hari ini Bapak Ibu guru dari SDN 3 Bulurejo banyak yang punya acara yang kaitannya mendadak ya. Yang biasanya itu sebenarnya jumlah anggota kami itu ada 13. Kebetulan hari ini yang izin ada 4 Bapak Ibu guru. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi acara pada pagi hari ini tetap berjalan sukses, lancar dari awal hingga akhir. Dan juga semoga dengan adanya Bapak Ibu guru CGP Angkatan 8 ini membawa perubahan nantinya bagi sekolah atau bagi lembaga kami SDN 3 Bulurejo, dan kedepannya nanti juga bisa menggerakkan teman-temannya yang mungkin belum ikut dalam CGP ini, yang mungkin di SD kami baru 3 dan kebetulan angkatan 8 ini alhamdulillah 2 orang, yaitu Bapak Yuyut Sugeng Pamito dan Ibu Yustina Jayanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kirakan acaranya kayaknya cukup padat dan saya akhiri. Sekian, selamat siang dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang diseminasi oleh CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf telah mengganggu sedikit waktunya. Kami calon merdeka dari Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi akan mengadakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yuyun Susandi, instansi dari SD Negeri 1 Kradenan. Ya, mungkin sudah ada yang pernah kenal. Bapak Ibu, nah, di materi yang pertama kali ini dalam budaya positif, saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang di sini ada sedikit pertanyaan, seperti apakah potret atau gambaran sekilas tentang sekolah impian Bapak Ibu ke depan? Ya, kita sebagai tenaga pendidik pasti mempunyai impian untuk sekolah kita dan murid-murid kita di masa yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya gambaran, bisa mengutarakan pendapatnya, impian tentang sekolah kita di masa depan. Monggo Bapak Ibu. Untuk menjadi, yang saya mempunyai impian sekolah kami, yang jelas saya kepingin sekolah kami ini menjadi sekolah yang maju, yaitu di bidang akademik maupun non akademik, dan siswa-siswanya kami berbudi luhur, berkarakter diantaranya itu, dan kemudian
di segala bidang anak-anak kami dapat mengikuti dengan baik. Saya kira dari saya itu. Terima kasih Ibu Kepala. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bagus sekali impiannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Pak Jeping, Bu Ani, punya impian pasti ya untuk sekolah kita di masa depan. Pak Jeping monggo. Ya, kurang lebihnya hampir sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu Yuni. Impian saya juga tidak jauh beda dengan Bu Muslimat ya, tentang kemajuan di sekolah kami di bidang akademik maupun non akademik, juga di sekolah kami berharap pembangunannya semakin berkelanjutan ya, fasilitas-fasilitasnya juga tersedia, pokoknya secara fasilitas untuk anak-anak itu bisa terpenuhi sepenuhnya ke depannya. Dan di sisi lain, di mata masyarakat pun kami semua berharap ada nilai positif dari sekolah kami. Tidak ada isu-isu yang kurang menyenangkan atau apa itu harapan kami seperti itu di masyarakat khususnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeping. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, rata-rata kita sebagai pendidik mesti punya impian yang terbaik untuk sekolah kita ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini ada suatu konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga Bapak Ibu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga akan terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik di warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Ruang lingkup dari budaya positif sendiri, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi dengan segitiga restitusi. Dari masing-masing poin ini nanti akan dijelaskan oleh para CGD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan khususnya menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, serta perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini dan kita sepakati oleh seluruh warga sekolah tentunya, sehingga kelak akan tercipta sebuah budaya yang positif. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit pertanyaan pemantik. Setuju apakah tidak ya Bapak Ibu bahwa yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu menurut panjenengan?
Setuju apa tidak? Tidak. Dari Bu Diana. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo. Setuju apa tidak kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tentang hukuman kepada anak ini kalau dijabarkan panjang sekali. Hukuman yang bagaimana kepada anak itu, ya, hukuman itu apa dapat mendisiplinkan anak secara global ya bisa, bisa. Tetapi hukumannya itu kan yang sesuai dengan aturan sekolah. Hukuman itu kan bermacam-macam tingkatannya, Bu. Jadi kalau hukuman di sekolah, Bapak Ibu sendiri sudah tahu apa yang harus bisa dilakukan hukuman di sekolah dan apa yang harus tidak boleh dilakukan pada anak hukuman itu. Tidak tahu ya. Intinya berarti iya bisa setuju. Sesuai dengan aturan yang boleh dilakukan kepada anak dan yang tidak boleh. Ya. Saya menambahkan sedikit, untuk saat ini memang dari lembaga tidak boleh memberikan hukuman kalau sifatnya itu fisik. Jadi kita memberi hukuman itu sifatnya yang membangun. Jadi bukan fisik, itu diperbolehkan. Jadi saya setuju kalau memang hukuman ini bersifat membangun, bukan untuk kekejaman. Iya, apalagi sekarang banyak SMD, Ibu. Ibu mungkin? Oke. Jadi yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalkan seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Pak Siti setuju? Setuju. Bu Ane? Membersihkan halaman itu jangan terlalu berat, Bu. Sekitarnya ya. Pokoknya enggak seperti halaman ini suruh nyapu keseluruhan itu hukumannya enggak boleh, Bu. Iya. Boleh, bersih dia. Ibu mungkin setuju apa tidak? Kira-kira setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan, hadiah mungkin ini ya, dapat meningkatkan motivasi belajar kepada anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Memang pendapat kita berbeda-beda ya. Pak Cepi setuju ya? Sangat setuju malah. Oke, nanti ada penjelasan lebih lanjut juga tentang hal ini Bapak Ibu. Sekarang kita melangkah ke perubahan paradigma. Bapak Ibu di situ ada tangan yang mengepal ya. Anda dan teman Anda itu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda tersebut. Anda perlu menjaga benda itu sekuat tenaga. Karena apa? Karena sangat pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yaitu B adalah mencoba dengan sekuat tenaganya untuk membuka kepalan tangan Anda tadi. Nah, si B boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik. Atau itu ada yang menawari Anda dengan uang ya, sehingga agar Anda itu bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dibuka nggak? Kalau dirayu-rayu seperti itu? Oke. Nah, di sini pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda atau B, karena tadi gantian ya, akan membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira dibuka enggak Bapak Ibu? Tidak. Mengapa? Ada alasannya Ibu? Kepalanya ada kepala. Kepalan tangan Bu, kepalanya Bu, iya. Sesuai amanat
Ya, karena menjaga hal yang terpenting tadi ya. Oke, kita terima. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Yang tadi yang pertama membuka ya. Berarti kita nggak mau membuka, berarti alias menutup. Ini kaitannya dengan B, ya. Kita akan tetap mempertahankan yang berharga tadi. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan tadi, Bapak Ibu? Kira-kira A atau B yang kira-kira memegang kontrol? Ya, diri kita sendiri tadi, ya betul. Saya setuju Bapak Ibu ya. Jadi yang memegang kontrol sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Betul. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau disebut juga ilusi kontrol. Seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang di kemudian hari berkembang menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi sebuah dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar bisa mengulangi sesuatu perilaku tertentu itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut malah menjadi tergantung kepada pendapat sang guru tadi. Kita biasanya kalau muridnya nggak mau nulis ya, kita bujuk-bujuk agar mereka mau, mungkin seperti itu ya Bu. Perayuan, bukan rayuan gombal ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif ya, karena mereka merasa down. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidaklah efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebaliknya, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena gini Bapak Ibu Guru ya, kalau kita memaksa murid kita, jelas mereka tidak senang, bahkan mereka sakit hati ya. Jadi itu akan menimbulkan hubungan permusuhan ya.
Oke, Bapak Ibu, betul. Dan itu biasanya terbawa sampai mereka dipaksa ya. Ini stimulus kontrol dan teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol atau pilihannya, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun semua perilaku itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya saya atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, namun Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Namun yang benar adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini Bapak Ibu, kita sampai pada disiplin positif. Konsep disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya sebuah budaya positif yang kita cita-citakan, khususnya di sekolah. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, apakah makna disiplin menurut Anda? Bagaimana Bapak Ibu? Ada gambaran disiplin itu menurut? Oh, ya. Bapak Ibu yang masih muda-muda ini. Disiplin menurut Anda? Disiplin apa? Ya, menurut saya disiplin itu tentang tepat waktu. Bisa juga tentang Sekedar pendapat. Tepat Kita sharing, bukan apa-apa ya. Kita itu bukan menggurui. bisa iya menaati aturan. Sampai aja ini, monggo. Bisik-bisik tetangga enggak boleh. Ya belajar Oke, makasih Bu Aning nggih. Nah, menurut Bu Aning tadi, apakah makna disiplin menurut Anda adalah patuh pada tata tertib? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan, ya, benar tadi kata Bu Aning tadi, kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kita biasanya ada murid yang tidak patuh pada tata tertib, hukum, ya, berdiri di depan kelas, pegang telinganya, ya, itu tidak boleh lagi sekarang. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata tidak nyaman. Di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi dari dalam dirinya sendiri. KHD juga menegaskan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat memerintah untuk dirinya sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dalam hal ini, belajar bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena apa? Karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi meskipun kita iming-imingi, mereka tidak akan tergoda. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini nilai-nilai kebajikan universal, disiplin sebagai bentuk kontrol diri tadi, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar tidak mencapai suatu tujuan, agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Maka perlu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perubahan itu memiliki suatu tujuan. Ya, ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diana Gosen 1998. Lanjut pada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, itu kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya, pada kurikulum Merdeka saat ini kita masih tidak asing. Yang isinya adalah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Untuk